Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hayu Stefani, selaku dosen mata kuliah layanan bimbingan dan konseling kelompok. Selamat siang juga teman-teman semua. Saya Salsa Rahmania sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan memandu presentasi pada hari ini. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Farah Rahma, selanjutnya ada Septia Dwi Rahayu, dan ada Wardah Saida. Adapun materi presentasi kelompok kami yaitu teknik umum dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Wardah. Kepada Wardah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Sasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik bimbingan kelompok. Teknik-teknik bimbingan kelompok adalah cara-cara bagaimana kegiatan bimbingan kelompok dilaksanakan. Kegiatan bimbingan kelompok menggunakan basis kurikuler dan sebagai besar kegiatannya berupa kegiatan di kelas dengan menggunakan kegiatan pemberian informasi, tanya jawab, diskusi, dan kegiatan latihan dalam kelompok-kelompok kecil. Maka aktivitas siswa dalam kegiatan-kegiatan itu sangat penting. Teknik bukan merupakan tujuan, tetapi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan bimbingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik umum bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama ada 1. Teknik pemberian informasi ekspositori teknik. Teknik pemberian informasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi bimbingan dengan memberikan informasi atau penjelasan kepada sekelompok konseli. Penyampaian informasi tersebut dapat diberikan secara tertulis, misal pada papan bimbingan, majalah sekolah, rekaman, selembaran, video, dan film, maupun secara lisan. Pemberian informasi secara lisan biasa juga disebut dengan teknik ceramah. Dalam teknik pemberian informasi ada 2 macam, yaitu pemberian informasi lisan ceramah. Teknik pemberian informasi secara lisan atau teknik ceramah merupakan prosedur pemberian layanan bimbingan dengan cara menyampaikan informasi atau penjelasan secara lisan. Ceramah dapat diberikan dalam latar kelompok kecil, klasikal, maupun kelompok yang lebih besar lagi, misal pertemuan di aula yang dapat menampung siswa dalam jumlah cukup banyak. Teknik ini tepat digunakan untuk menyampaikan materi yang berupa konsep, fakta, maupun generalisasi. Tujuan yang dapat dicapai melalui teknik ini lebih pada tujuan yang mengarah pada aspek kognitif daripada efektif maupun motorik. Prosedur pelaksanaan layanan dengan teknik pemberian informasi secara lisan ceramah. Dalam pemberian layanan bimbingan dengan teknik ekspositori mengikuti prosedur dengan sebagai berikut. 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Septia. Septia, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Wardah. Selanjutnya di sini ada prosedur pelaksanaan teknik pemberian informasi atau ekspositori teknik. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan tahap persiapan yang dilakukan konselor sebelum memberikan layanan dengan ceramah. Hasil dari kegiatan persiapan ini diwujudkan dalam bentuk RPLBK atau Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling. Aktivitas konselor dalam perencanaan meliputi pertama mengenali kebutuhan konseli, kemudian merumuskan kompetensi atau tujuan bimbingan, lalu mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Materi dapat berupa konsep, fakta, maupun generalisasi, disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan. Lalu ada merencanakan strategi atau prosedur pelaksanaan. Langkah demi langkah direncanakan sehingga tercermin kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh konselor. Dalam menyusun strategi perlu pula diperhatikan variasi teknik lain sebagai upaya mereduksi kelemahan teknik ceramah. Yang kelima, merencanakan media atau alat bantu yang akan digunakan, serta merencanakan kegiatan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Setelah persiapan sudah matang dalam bentuk RPLBK sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, maka layanan dengan teknik ceramah dilaksanakan. Pertama, tahap awal atau orientasi disebut juga sebagai pembukaan. Merupakan tahap di mana konselor atau pembimbing membuka atau memulai kegiatan pelayanan.
Aktivitas konselor pembimbing pada tahap ini antara lain memberi salam pembuka, membina hubungan dengan lebih hangat dan akrab, memberi motivasi, menyampaikan topik, tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan, menyampaikan aturan-aturan atau asas dalam kegiatan yang akan dilaksanakan atau kontrak kegiatan, seperti jika akan bertanya, mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika pelayanan diberikan kepada kelompok yang baru terbentuk, maka konselor juga harus membantu para anggotanya untuk saling mengenal satu dengan lainnya, termasuk dengan pemimpin kelompok konselor. Lalu ada tahap peralihan atau transisi. Peralihan dari pembukaan ke kegiatan inti. Kegiatan konselor antara lain menjelaskan aktivitas yang akan dilaksanakan pada kegiatan inti, memelihara suasana kelompok agar tetap semangat, kompak, dan juga fokus pada tujuan. Tahap kegiatan inti merupakan pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dengan cara memberikan informasi atau penjelasan secara lisan. Konselor perlu memberi contoh-contoh untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Dapat pula dilengkapi dengan media yang mendukung. Konseli dilibatkan dalam proses ini, misal dengan tanya jawab, pemberian contoh maupun aktivitas lain sebagai selingan untuk mengurangi kebosanan. Lalu ada tahap penutup, merupakan bagian akhir dari kegiatan pelaksanaan konselor, menyampaikan jika kegiatan akan berakhir, menyimpulkan hasil kegiatan baik pada hasil proses maupun hasil akhir, membahas kegiatan yang akan datang, mengemukakan kesan dan juga harapan. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Konselor melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan, apakah tujuan yang telah dirumuskan di RPLBK dapat tercapai. Di samping evaluasi, hasil juga dilaksanakan evaluasi proses yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam mengembangkan program berikutnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Baik, terima kasih Septia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan pemberian informasi secara lisan. Yang pertama, lebih efisien dibanding dengan teknik lain, baik ditinjau dari sisi waktu, fasilitas maupun biaya. Lalu yang kedua, ada dalam waktu bersamaan dapat melayani sejumlah besar konseli. Yang ketiga, mudah dimaksimalkan dibanding dengan teknik lain. Lalu kelemahan dari pemberian informasi secara lisan yaitu yang pertama, ada sering dilakukan secara monolog, alur komunikasi lebih pada satu arah sehingga membosankan dan tidak menarik. Yang kedua, konseli hanya mendengarkan saja sehingga kurang aktif yang dapat berdampak pada rendahnya penguasaan materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga, menuntut konselor memiliki keterampilan yang lebih dalam berkomunikasi agar dapat menarik, seperti keterampilan dalam mengatur intonasi, ritme atau irama suara, cara pengucapan suara agar jelas, keras lemahnya volume suara, dan sebagainya. Lalu pada poin B, pemberian informasi secara tertulis. Pemberian informasi secara tertulis dapat diartikan sebagai cara yang digunakan dalam memberikan pelayanan bimbingan dengan menyampaikan informasi secara tertulis. Cara komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan pesan bimbingan dilaksanakan dalam bentuk tulisan. Pembimbing atau konselor menyiapkan materi bimbingan dalam bentuk tertulis, dan bahan tersebut dapat dipelajari atau dibaca secara mandiri oleh para konseli. Materi pemberian informasi secara tertulis dapat disajikan dengan menggunakan berbagai macam media. Media tersebut antara lain yaitu papan bimbingan, buklet, leaflet, modul blog, atau web. Pemberian informasi secara tertulis lebih tepat digunakan untuk menyampaikan materi-materi yang sifatnya informatif, hal-hal yang perlu diketahui oleh konseli. Tujuan yang dapat dicapai lebih pada aspek kognitif, agar konseli mengetahui dan memahami, dan selanjutnya dapat memengaruhi sikap dan perilaku mereka.
Kelebihan pemberian informasi secara tertulis yaitu yang pertama, bahan atau materi yang disajikan dapat dibaca ulang sehingga jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat dibaca kembali. Lalu yang kedua, materi dapat disampaikan di luar jam tatap muka di dalam kelas, sehingga teknik ini merupakan alternatif bagi sekolah yang tidak memiliki jam tatap muka di kelas. Lalu kelemahan pemberian informasi secara tertulis, yang pertama, pada umumnya minat baca siswa masih rendah, sehingga ada kemungkinan tidak dibaca oleh konseli. Dan yang kedua, membutuhkan keterampilan khusus para pembimbing konselor dalam menyiapkan informasi secara tertulis, sementara kebiasaan menulis pun masih rendah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sasa. Kepada Sasa dipersilakan. Terima kasih Farah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diskusi kelompok bersamaan dengan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam diskusi kelompok. Menurut Sabri, pada tahun 2010, diskusi kelompok merupakan diskusi suatu kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk merampungkan keputusan bersama. Sementara itu, Rohani pada tahun 2012 mengemukakan bahwa diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Dalam melakukan diskusi, siswa diberi peran tertentu seperti pemimpin diskusi, notulis, dan siswa yang lain sebagai peserta ataupun anggota. Sehingga dengan demikian akan timbul rasa tanggung jawab dan harga diri. Jadi dapat disimpulkan bahwa diskusi kelompok yaitu suatu kegiatan di mana setiap anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menyumbangkan pikiran atau ide maupun pendapat yang dimilikinya yang berguna untuk memecahkan masalah. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam diskusi kelompok menurut Sabri pada tahun 2010. Yang pertama adalah persiapan perencanaan diskusi yang berisikan tujuan diskusi harus jelas agar pengarahan diskusi lebih terjamin. Yang kedua, peserta diskusi harus memenuhi persyaratan dan jumlahnya harus sesuai dengan diskusi itu sendiri. Yang ketiga, penentuan dan perumusan masalah yang akan didiskusikan harus jelas. Dan yang keempat, waktu dan tempat diskusi haruslah tepat sehingga tidak berlarut-larut. Tahap selanjutnya setelah persiapan perencanaan diskusi adalah pelaksanaan diskusi, di mana dalam pelaksanaan diskusi terdapat membuat struktur kelompok dari mulai pemimpin kelompok, notulis, dan juga anggota. Selanjutnya membagi-bagi tugas dalam diskusi, lalu merangsang seluruh peserta untuk berpartisipasi, mencatat ide ataupun saran yang penting, menghargai setiap pendapat yang diajukan oleh setiap peserta, dan juga menciptakan situasi yang menyenangkan. Dan tahap yang terakhir adalah tindak lanjut diskusi. Pada tahap ini, yang pertama ada membuat kesimpulan atau laporan diskusi, yang kedua ada membacakan kembali hasilnya untuk diadakan koreksi seperlunya, dan yang terakhir membuat penilaian terhadap pelaksanaan diskusi tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan pada diskusi-diskusi yang akan datang. Baik teman-teman semua, sekian materi dari kami. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Saya perwakilan kelompok 9 memohon maaf apabila ada kekurangan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui LMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.